Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama. Saya di sini akan menjelaskan sedimentasi. Untuk itu, mari kita simak apa itu sedimentasi. Sedimentasi atau pengendapan adalah peristiwa pengendapan material batuan dapat terjadi di daratan, di sekitar aliran sungai, di danau, di pantai, ataupun di dasar laut. Pengendapan yang terjadi di dasar laut atau danau mengakibatkan dasar laut menjadi dangkal. Kenapa sedimen ini menyebabkan si lautan itu menjadi dangkal? Karena ada butiran sedimen, yaitu dalam butiran besar maupun kecil, itu mengalami pengendapan di bawah permukaan laut, sehingga permukaan laut itu menjadi dangkal ataupun titik tetek. Sehingga teman-teman dapat mengetahui sedimentasi ini berpengaruh enggak sih besar bagi laut. Ini sangat berpengaruh banget, karena lautan tersebut atau danau ataupun sungai itu dapat menyebabkan perairan tersebut menjadi dangkal ataupun menjadi faktor utama, yaitu pasti nelayan-nelayan dalam menggunakan kapal yang medianya sangat besar, sehingga untuk memasuki di dalam sungai tersebut menjadi terhalang karena pengendapan lautan tersebut karena sangat dangkal. Selanjutnya, sedimentasi fluvial, yaitu adalah proses pengendapan material yang diangkut oleh air sepanjang aliran sungai. Kenapa? Tempat-tempat pengendapan antara lain dasar sungai, danau atau muara sungai ini tuh terbentuk alam hasil sedimentasi fluvial, antara lain yang pertama ada dataran banjir. Kenapa sih dataran banjir ini sangat berpengaruh bagi sedimentasi? Ini sangat berpengaruh sekali karena dataran banjir ini menyebabkan antara daratan ini memiliki beberapa dalam bentuk sedimentasi, antara butiran debu, batuan, ataupun bentuk lainnya seperti hasil dari pelapukan antara biota-biota laut yang sudah mati. Kenapa sih banjir ini sangat berpengaruh? Banjir ini sangat berpengaruh karena dia mengangkat sampah yang ada di daratan tersebut sehingga dibawa ke dalam permukaan laut, sehingga itu dapat terjadinya sedimentasi. Selanjutnya ada kipas aluvial. Kenapa sih kipas aluvial ini sangat berpengaruh juga? Karena ini kita akibatkan kipas itu berkaitan dengan angin atau golakan angin yang ada di suatu alam semesta ini, menyebabkan angin ini mengangkat sedimen berterbangan atau terjatuh di dalam permukaan laut, sehingga di situ terjadinya pembentukan sedimentasi. Selanjutnya ada tanggul alam. Tanggul ini sudah kita ketahui bahwa ini sangat membedakan antara atau pembatas antara daratan dengan lautan, sehingga tanggul ini berperan penting gak sih? Jadi untuk sedimen ini sangat berperan penting karena si tanggul ini mengalami pengkikisan setiap bulannya karena disebabkan adanya gelombang yang terjadi, sehingga pengkikisan itu menyebabkan sedimen itu dapat tenggelam ataupun terjatuh di dalam permukaan air laut. Selanjutnya adalah gosongan sungai. Gosongan sungai ini terjadi karena aliran sungai, yang mana aliran sungai ini berakibatkan bahwa suatu sungai itu mengalami kegosongan. Di antara lain contohnya, misalnya aliran ini adanya lumpur atau yang berbentuk padat atau cair itu mengalami suatu aliran di suatu sungai, sehingga si sungai ini mengalami kegosongan, sehingga ini berdampak bagi si sungai itu mengalami sedimentasi. Selanjutnya ini ada gambar, yaitu ada dataran banjir. Ada teman-teman dapat melihat ada muka air sungai saat banjir dan tanggul alam. Jadi dari proses terbentuknya dataran banjir merupakan dataran rendah di kanan kiri sungai yang terbentuk dari material hasil pengendapan banjir aliran sungai. Jadi teman-teman lihat
dari bentuk gambar A. Sedangkan luapan air sungai membawa material sedimen yang kemudian diendapkan di kanan kiri sungai. Proses ini berlangsung lama sehingga terbentuk dataran banjir. Agar kamu mengetahui proses pembentukan dataran lebih jelas, perhati pada gambar berikut. Jadi dari gambar A dengan gambar B dapat teman-teman lihat bahwasannya selama banjir itu muka air itu dapat mengalami ketinggian, sehingga ketinggian ini menyebabkan suatu di daratan itu dapat terangkut bahwasannya dari bentuk sampah atau material itu dalam segi besar atau kecilnya itu dapat terendap dalam suatu perairan. Teman-teman dapat melihat juga bentuk tanggul ini. Tanggul ini adalah pembatas antara daratan dan lautan ataupun sungai. Sehingga pembatas ini lama-kelamaan mengalami pengkikisan. Sehingga pengkikisan tersebut menyebabkan si tanggul itu berdampakkan sedimentasi yang terjadi sehingga lautan atau daratan tersebut mengalami kekurangan atau material yang terjadi. Selanjutnya adalah kipas aluvial. Kenampakan ini terbentuk di kaki gunung. Pada tempat ini terjadi perubahan kemiringan dari pergunungan ke dataran, sehingga energi pengangkut air melemah dan akhirnya material hasil erosi terendapkan. Materi ini terendapkan merupakan aluvial halus, umumnya terbentuk di antara lembah, curam, dan sempit. Teman-teman dapat melihat pada gambar tersebut itu berkaitan dengan contohnya. Selanjutnya adalah tanggul alam. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa tanggulan alam terbentuk pada waktu yang terjadi banjir, akibatnya material-material dari air sungai meluap di kanan kiri ketika banjir mereda. Material tersebut merendap ke kanan kiri sungai dan lama-kelamaan semakin tinggi menyuprai tanggul. Ini dapat teman-teman lihat bahwa yang gambar 1 dan 3 itu banjir merendam meninggalkan endapan di kanan kiri sungai. Sedangkan 2 dan 4 ini endapan semakin tinggi membentuk tanggul alam. Jadi teman-teman dapat melihat perbedaan secara garis besar sungai ke dalam normal dan sungai ke dalam banjir. Lanjut, meander. Meander adalah salah satu bentuk sungai yang khas. Sungai dengan kelokan yang terbentuk dari adanya pengendapan. Meskipun sungai ini banyak terdapat di berbagai bagian tengah suatu dais, bahkan mendekati hilir, tetapi proses pembentukan dimulai dari bagian hulu. Volume air di bagian hulu ini yang kecil mengakibatkan tenaga yang terbentuk pun sangat kecil. Oleh karenanya, sungai akan menjadi rute yang paling mudah, yaitu materi batuan yang tidak diresistan. Di bagian tengah, aliran sungai mulai melambat karena relief yang datar. Disinilah pembentukan meander mulai nyata. Proses meander terjadi di tepi sungai, baik itu di dalam maupun di luar lakuan sungai. Pada bagian sungai yang alirannya cepat akan menjadi pengkikisan di bagian lain, tapi sungai yang aliran lembah akan terjadi pengendapan meander. Terbentuknya proses ini berlangsung secara terus-menerus. Jadi teman-teman bisa lihat pada gambar tersebut. Ini pembentukan gambar yang tadi saya jelaskan, antara meander itu antara suatu aliran ataupun permukaan laut itu mengalami pengkikisan, sehingga suatu aliran tersebut membawa permukaan sedimen sehingga terbawa di dasar laut itu terendapkan. Selanjutnya sedimen marine. Sedimen marine atau sedimen lautan, yaitu ada proses pengendapan yang dilakukan oleh gelombang laut yang terdapat di sepanjang pantai. Bentuknya alam hasil sedimen marine antara lain ada tembelo dan speed. Untuk penjelasannya mari kita simak. Yang pertama adalah tembolo. Tembolo adalah tanggul pasir alami yang menghubungkan daratan dengan pulau yang berada di dekat pantai. Tembolo dapat terbentuk pada laut dangkal yang tidak terganggu oleh arus laut. Jadi teman-teman lihat pada gambar ini.
bagaimana sih Tembolo ini dapat dibedakan dari bentuk, dari segi kepulauannya dapat tergantung. Jadi teman-teman dapat menjelaskan dan dapat melihat dari situ. Selanjutnya adalah speed. Speed adalah material pasir sebagai proses pengendapan yang terdapat di muka teluk terbentuk memanjang dan salah satunya ujungnya menyatu dengan daratan. Sedangkan ujung lainnya terdapat di laut. Jadi teman-teman bisa lihat bagian gambar ini mulai dari bentuk ujungnya itu memanjang ataupun salah satu ujungnya itu menyatu di daratan. Itu pembeda. Selanjutnya adalah pengendapan angin. Angin ini dapat mengendapkan sedimen juga, sedimen eolis. Sedimen hasil pengendapan oleh angin disebabkan sedimen eolis. Bentuk alam hasil pengendapan oleh angin dapat berupa gumuk pasir, sand. Gemuk pasir dapat terjadi di daerah pantai maupun gurun. Gemuk pasir terjadi bila terjadi akumulasi pasir yang cukup banyak dan tiupan angin yang kuat. Angin mengangkut dan mengendapkan pasir di suatu tempat secara bertahap sehingga terbentuk timbunan pasir yang tersebut gemuk pasir. Jadi dapat dilihat misalnya dari suatu dataran yang pada umumnya dataran ini lurus sehingga dalam kelamaan di bawah angin sehingga menyebabkan gundukan suatu pasir. Jadi teman-teman dapat melihat pada gambar tersebut. Selanjutnya adalah sedimen glasial atau pengendapan es. Sedimentasi hasil pengendapan oleh glacier disebutkan sedimen glasial. Bentang alam hasil pengendapan oleh glacier adalah bentuk lembah yang semua berbentuk V atau menjadi huruf U. Pada saat musim semi tiba menjadi pengkikisan oleh glacier yang meluncur menuruni lembah, batuan ataupun tanah hasil pengkikisan juga menurunkan lereng dan pengendapan di lembah. Akibatnya lembah semulanya berbentuk V menjadi bentuk U. Jadi misalnya nih dalam bentuk lembah misalnya es ini yang pertamanya bentuknya bentuk V sehingga lama-kelamaan bentuk itu berubah menjadi bentuk U. Oke, ini proses pembentukan sedimentasi. Jadi teman-teman dapat melihat bagaimana sih proses sedimentasi itu terjadi, baik itu di dalam permukaan air laut ataupun di daratan itu, sehingga terjadinya sedimentasi itu yang di permukaan air dapat mengendap. Itulah terjadinya sedimentasi. Oke, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat dan materi ini dapat memberi pengetahuan bagi teman-teman. Jadi dapat teman-teman simak dengan penjelasannya. Semoga ini dapat memberi wawasan yang lebih besar. Untuk itu saya akhiri, sampai jumpa ke video selanjutnya. See you.